Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast cerita kopi untukmu yang 1,5 tahun Vakum. vakum karena males. Ya sampai lupa ini cara masang-masang alatnya. Di sebelah saya ada Tangguh. Halo. Siapa Salam Tangguh kenal. itu? Tangguh itu adalah pelanggan di sini di kedai Studi Mampir Kopi. Ya, betul. Mulai ke sini kapan, Tang? Mulai ke sini kurang lebih sih tahun 2018 ya, saya ingat gua gitu. Tahun 2018 2019. Itu pertama kali ke sini itu diajakin siapa gitu? Kan kita nggak pernah main bareng ya. Di sini kan emang kedainya di perumahan, terus ya yang pelanggan pertama itu pelanggannya teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman tetangga gitu. Nah, si Tangguh ini lu kan kagak main bareng gua gitu ya. Ya, dari dulu itu dari zaman kecil sampai ini juga nggak pernah main bareng gitu sama Gigin juga gitu. Walaupun Nah, satu perumahan ya. karena kenapa nggak pernah main bareng? Karena umur kita berbeda. Ya, mungkin kalau masih beda 1 tahun di atas atau 1 tahun di bawah masih main bareng. Dia walaupun mukanya boros ini, umurnya masih Kurang muda ajar ini gitu ya. Mukanya doang boros. Dia lulus 2019 ya? 2017 gue lulus. 2017 tuh, beda 2 tahun ya. Nah, siapa yang ngajakin pertama ke kedai? Yang ngajakin pertama ke kedai itu Mas Mul alias Teguh. Teguh. Nah, itu dulu dia ngajakin apa ya? Emang dulu itu nggak ada tempat nongkrong gitu ya? Di Terangsari ya? Di Terangsari. Karena tempat nongkrongnya ya paling di rumah-rumah jauh temen gitu ya. Kalinya nongkrong jauh gitu gua. Iya, kejauhan, nggak ada tempat nongkrong yang dekat. Iya. Walaupun ada nongkrong-nongkrong di gang kan nggak bisa sampai larut malam atau nggak bisa berisik gitu ya, bakal mengganggu. Kebetulan kedai ada di depan, agak jauh nih dari rumah-rumah warga walaupun ini perumahan ya, tapi sekitarnya itu tempat usaha gitu yang kalau malam kosong, nggak ada orang. Warung-warung gitu. Itu ada tempat nongkrong nih kata Mas Teguh. Mas Teguh. Ya udah, ayo Tang ke ini cobain kopinya ke kedainya Gigin gitu. Ya udah ayo gas. Itu awalnya ya lama-lama ya enak juga gitu tempat nongkrongnya PW. Bisa bebas juga. PW itu posisi enak. Sekarang nggak tahu. Iya, sorry. Pakai singkatan ya. Ya, PW posisi enak ya. Nyaman ya, di lesehan. Dulu belum ada. Lesehan. Di sini belum ada lesehan. Belum ada. Masih di tempat yang nongkrong ini ya. Bangkunya iya. Sebelah itu apa yang lesehan tadinya? Pas lu kesini. Itu apa tadi? Masih fotokopi, buku, alat tulis. Ya. Alat tulis ya. Berarti 2018. Gitu. Berarti. Belum setahun kedai. Ya, belum setahun kedai. Gua kesini bukan baru-baru buka kedai juga gitu. Karena yang awal-awal banget kesini itu ya teman-teman alumni SMP 3 Kelari ya. Bahkan sebelum kedai buka ini masih berantakan, udah sering nongkrong di sini. Itu di iniin Teguh ya. Ya, diajak Mas Mul, Mas Teguh. Nah, Mas Teguh kesini akhirnya tiap hari. Ya, akhirnya yang dulu sih nggak tiap hari ya. Dulu emang nggak tiap hari? Nggak tiap hari juga gitu. Masih ya kadang keluar juga gitu. Nah, terus akhirnya kesini Tangguh ini
belajar. Mau belajar dia. Jadi ya tadinya kan kalau gua pergi ya, ada opang. Ada Nah, opang yang gantiin. opang atau apoy. Atau apoy. Kita ngobrol sama opang sama apoy. Nah, opang, apoy. Nah, si Tangguh ini orang cadangan ketiga. Ya, Saat opang udah punya kesibukan, nggak pernah ke kedai lagi, nggak bisa bantu handle, terus apoy juga sama di Udah nggak dunia banyak perkayuan. Nah, saya membidik Tangguh. Kenapa? Kenapa coba gua mau ngajarin lo? Kenapa coba? Karena lu ceking rambut lu gondrong, Buset. udah gitu aja. Ceking rambut gondrong, udah barista itu udah. Yang penting gaya dulu, urusan enak mau belakangan. Waduh. Nah, pas gua ngajarin lu tuh langsung mau lomba. Oh iya. Iya. Langsung mau lomba seduh Waktu ya. ada acara di Karawang itu kalau nggak salah. Terminal Kopi Karawang di Disbudpar, Dinas Budaya Pariwisata. Di sana yang lomba itu tadinya mau apoy dan opang. Ternyata opang kerja di PT, maghrib baru pulang gitu. Jadi gak keburu. Akhirnya apoy dan Tangguh. Ini pokoknya 11-12 lah. Kurus dulu, rambut gondrong. Barista mat anak senja. Udah ini gua ajarin langsung. Ya, di sana sambil buka stand. Rada lucu juga emang ini. Langsung buka stand kesini ya karena Tangguh sudah mulai menguasai manual brew ya Tang. Bisa bikin basic espresso, es kopi lah, minimal es kopi, cappuccino karena tapi kalau cappuccino jarang banget di sini yang pesan ya, es kopi, americano, Vietnam, Tangguh udah bisa semua. Kadang kalau ada keperluan langsung Tang kunci nih gitu. Ambil sama Tangguh. Kalau bikin lagi kemana gitu gue yang ganti. Soalnya kalau tutup di demo ini aja 2 hari tutup, 2 hari lebaran tutup. Bocil, Rudi, WA tiap hari. Padahal udah ada pengumuman, libur. Tapi masih nanya, libur enggak A, buka enggak A gitu. Nah kayak gitu ya. Tangguh ini kalau enggak ada, nah dia yang jaga gitu. Kadang saya bikin status, hari ini buka, Tangguh yang jaga gitu. Nah terus dengar nih, lo mau bikin kedai kopi juga. Ya betul. Tapi nggak bilang-bilang gua sebelumnya. Sebenarnya sih udah bilang, langsung bilang hari itu. Gue pengen bikin kedai kopi nih ah. Terus? Ya lu mungkin nggak ngeh atau apa gitu ya. Udah ngomong gitu sebenarnya gue. Soalnya walaupun kedai kopi kayak gini ya, ini bukannya mau sombong. Kalau orang Indonesia bilang bukannya mau sombong, itu dia mau sombong. Bukannya mau sombong nih gua Tang. Ya 2018 waktu ini masih banyak gambar-gambar. Masih merah marun ya. Masih merah kan? marun. Merah marun catnya. Ada teman gua namanya Ibnu, orang Dengklok. Dia kesini dari Dengklok sini pulang kerja. Kebetulan dia juga kuliahnya manajemen atau apa ya. Researchnya tentang ya keuangan di kedai kopi, SOP-nya seperti itulah. Nah, dia bikin untuk tugasnya. Tadinya untuk Tugas kampus. Tugas kampus. Terus dia ya lama-lama tertarik juga. Tanya-tanyalah ke gua gimana bikin, udah gua kasih saran ya untuk peralatan apa semuanya. Dia beli sendiri tiba-tiba udah jadi aja kayak gitu. Yeah. Ada juga namanya Ramlan. Orang Curug. Itu temen kampus? Bukan. Nggak tahu itu temen siapa si Ramlan.
tiba-tiba ke sini ya, soalnya apa? Kita suka aneh ya kalau bukan teman gua atau bukan teman anak sini Ya. ke sini. Aneh ya, Tang? Iya, emang Tahu kedai dari mana gitu, pelang nggak ada. Terus adanya di dalam perumahan, bukan di pinggir jalan pinggir gitu, jalan yang besar pinggir gitu jalan ya. gitu. Kalau orang Terangsari aja suka, oh ini teh kedai kopi baru sekarang masih ada kayak gitu. Padahal ini kedai udah mau 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. 5 tahun orang perumahan juga semuanya belum pada tahu semua gitu. Ada yang nggak tahu. Nah, ini si Ramlan ini datang ke kedai. Kali, 2 kali, 3 kali tanya-tanya. Nah, udah tanya-tanya gini udah. Kesananya pasti bikin kedai. Benar dia bikin kedai namanya Coffee Garage ya, karena dia anak bengkel juga, anak Vespa. Kalau tadi si Ibnu itu kopi Uwa. Uwa itu singkatan ulah waka ambek. Asik. Keren tuh. Nah, ya itu. Nah, yang ketiga lu berarti, Tang. Yang ketiga gue nih. Yang 2 ini soalnya nanya-nanya. Nanya-nanya urusan mereka bikin apa gimana sendiri, terserah mereka. Yang penting dia ada tanya dulu. Nah, lu menurut gua kok ini anak kagak nanya, kagak apa, tahu-tahuan dari mana bikin kedai. Gitu, di sini main game aja kan. Ya, benar. Nah, itu lu gimana itu ceritanya? Kenapa bikin kedai? Ya gua gimana ya? Itu sih modal nekat aja ya. Ya lagi gua nggak punya kerjaan apa gimana gitu ya. Di sini di Karawang juga susah masuk kerja gitu. Ya akhirnya gue bisa bikin kopi. Modal belajar di sini. Betul. Terus? Modal gue diajarin gigin tuh awal. Diajarin siapa? Gigit. Diajarin siapa? Gigit. Oke. Iya. Lanjut. Udah tuh habis itu gue pengen buka kedai Ya gue perhatiin aja kedainya si Gigin kayak gimana. Apa aja yang harus disediain gitu. Ya udah akhirnya pelan-pelan gitu. Disediain semua alat ada. Kayak isinya kedai itu kayak gimana sih. Itu semua ya gue perhatiin aja kedainya si Gigin gitu. Udah sih gitu doang. Jadi, makanya gue gak nanya-nanya gitu ke Gigin. Nah, berarti lu merhatiin juga ini cara gue melayani. Ya. Cara gue buka. Salah satunya juga itu caranya. Soalnya di sini itu si Tangguh datang main game sampai tutup udah. Bahkan gue pulang dia belum pulang gitu. Ternyata lu merhatiin juga gitu, diam-diam. Gue itu perhatiin ya gimana caranya sih ngelola kedai yang benar tuh gimana sih. Itu gue semua perhatiin. Nah, sama kayak gue ya. Gue itu orang yang buka kedai cuma merhatiin doang. Merhatiin, apalagi lu kan udah bisa nyeduh ya. Lu udah bisa nyeduh di sini, terus lu udah sekitar 3 tahun selalu kesini. Kalau gue malah mau bikin kedai kopi, baru gue ke kedai. Gue perhatiin apa ini namanya, alatnya apa, nggak nanya. Nah kayak gitu kurang lebih. Nggak nanya, nggak apa. Langsung lah gue searching sendiri di rumah, bikin buku sendiri, makalah sendiri. Nah iya sih kayak gitu. Ada rasa apa ya, malu mungkin ya. Lu malu apa gimana? Gue nggak malu ya, apa ya, kayak gimana ya. Jadi gue malas nanya aja gitu. Malas nanya. Sebenarnya mah nggak malu. Buat nanya tuh gue nggak malu. Cuma ya mungkin malas nanya aja. Kalau gue dulu ya gue ada rasa malu sih. Ada rasa malu karena
ya mau ngobrolin kopi, tapi guanya juga nggak paham sama sekali apa yang mau diobrolin, nggak tahu gua mah. Terus budgetnya ada sekian lah, gua nyari tempat yang gua kunjungin itu yang kira-kira satu budget gitu. Ya, jangan kita misalkan mau beli sepeda ontel, ngeliatinya sepeda gunung yang jelas beda gitu. beda gitu. Kalau mau kita beli sepeda ontel ya liatin sepeda ontel gitu aja gitu. Jadi yang masih terjangkau sama kita, terus sebudget, terus sama ininya apa namanya, konsepnya gitu kan. Ada yang konsepnya fast food gitu ya, kopinya cepat, ada yang mesen kurang dari 3 menit, kurang dari 2 menit. Berarti itu harus pelayanannya gitu kan. Dari pelayanannya, dari suasananya gitu ya, dari menu-menunya gitu. Nah itu yang kira-kira sama kayak gua, kalau gua dulu gitu. Kalau lu gimana ini untuk konsep kedai nanti? Nama kedainya apa nih? Nama kedai gua itu Trigby Coffee. Trigby. TRIGBEE. Itu ada Instagramnya? Ada. Udah ada. Tapi kedainya belum ya? Kedainya coming soon ya? Udah dalam pembangunan. Ya. Instagramnya udah ada, namanya Trigby. Gua lihat itu logonya tuh lebah. Yap. Apa sih lebah. Itu emang kampung penghasil lebah atau gimana? Jadi gua bikin kedainya itu sekalian sama gua mau budidaya lebah juga. Budidaya lebah apa? Lebah trigona. Nama lebahnya trigona. Ya. Menghasilkan madu, propolis, sama bipolen. Nah itu nanti bisa dijual lagi. Kayak madunya. Jadi sekalian. Yap. Ikonnya lebah. Ya. Madu dan kopi itu bisa tuh nanti ada menu yang kopi ada madunya. Ada nanti. Ya, nanti bisa kita ulik. Ya. Kalau di sini lu bawa madunya, kalau enggak pakai madu-madu sasetan di warung nggak apa-apa, kita ulik boleh. Aja. Siapa tahu ntar gua bisa ini juga colong resep baru. Ya. Boleh. Nah itu dari nama lebah. Nama lebah. Jadi ya udah Trigby Coffee gitu. Trigby Coffee. Gua kira 3 big. Enggak, bukan. Big itu besar, 3 besar kopi. Konsepnya kayak gimana tuh? Konsepnya jadi kita ada outdoor indoor. Ya. Oke. Jadi ya di indoornya itu ya orang bisa nongkrong di dalam juga, bisa nongkrong di luar juga. Kalau di luar di halaman kedainya. Gitu. Kayaknya kurang lebih kayak kedai yang dijaga si Opang ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oh iya, gua ngerti. Terus kalau menu gua buat awalan sih masih sedia kopi doang, minuman kayak milkshake paling kayak gitu. Enggak nyediain makanan berat, paling makanan ringan. Makanan apa tuh makanan ringan? Kayak kentang goreng, kayak sosis goreng. Udah ada itu di Majalengka? Ya, nanti rencana gue buka di Majalengka. Nah terus ya berarti untuk varian kopi sama varian non kopinya itu kira-kira lebih banyak mana nih? Lebih banyak kopinya. Kopinya lebih banyak, tapi kalau ada yang mau non kopi bisa. Ada juga ya. Ada. Tapi lebih fokus di kopinya. Kopi ya. Kalian jangan pakai nama kopi kalau jualannya
Cuma susu rasa ya. Hapus nama kopinya. Oh berarti ya sama hampir sama ya kayak gue Yap, ya. hampir sama kurang lebih. Nah terus nanti nih rencananya berarti lu akan tinggal di Majalengka. Betul. Gua rencananya ya tinggal di sana, netap di sana. Gue kehilangan tuh Ya nih mungkin pendapatan gue. yang enggak selamanya di sana, ya mungkin gua bakal pulang juga ke sini gitu kan. Orang tua gua kan di sini masih ada di sini. Aduh, gimana ini saudara-saudara? Harus nyari pengganti tangguh ini yang tiap hari ke kedai. Lu masih ada kok, masih banyak. Ya mudah-mudahan anak-anak di sini rezekinya dilancarin ya. Amin ya robbal alamin. Jadi duitnya banyak nyisanya gitu. Amin. Buat beli kopi Amin. di sini. Nah terus di sana itu kan kampung lo ya. Suasananya kayak gimana sih sampai memutuskan wah ini tuh bisa nih jadiin tempat kopi. Itu apakah di kota, apakah di jalan seperti bukan kota tapi rame banget, apa deket universitas atau gimana? Sebenarnya sih dari kota dekat, dari universitas juga nggak jauh banget gitu. Ada universitas apa tuh di sana? Universitas Majalengka. Dekat juga dari situ. Ya. Berarti banyak anak-anak pendatang ya? Banyak nggak? Apa orang situ aja kira-kira? Orang situ sih ya lumayan. Orang yang pendatang juga ya lumayan. Nggak bisa disebut nggak ada juga gitu. Orang pendatangnya pasti ada. Karena ya kita tahu ya, kalau menurut gue ya, Majalengka itu tempat wisata, kabupatennya wisata. Betul. Tapi masih kalah sama Bandung dan Kuningan, Ya, itu apalagi dengan Bogor. jelas jauh. Gitu. Kalau di Jawa mungkin ada Jogja, ada Klaten, tapi Majalengka itu Jepara, gitu. Dia wisata tapi belum setenar Bandung, Nggak Puncak terlalu Bogor atau seterkenalnya Kuningan. itu. Ya dia pilihan keempat lah. Tapi untuk industri kopinya, untuk kehidupan masyarakatnya, saya juga kurang tahu ya. Mungkin di sana lebih rame daripada di Karawang sendiri gitu. Kehidupan anak-anak nongkrongnya. Ya mungkin bisa jadi. Nah kalau nanti jam buka gimana jam buka? Jam buka sih gue rencana jam 2 siang itu gue udah buka. Sampai malam sesepinya. Karena itu rumah lu sendiri ya? Di halaman rumah sendiri. Jam 2 siang. Oke, sampai malam oke. Iya sih, kalau lagian ngapain juga buka sore dari pagi sampai nggak ada kegiatan mah ya? Iya. Ngurus lebah bisa pagi. Lebah apanya sih yang diurus? Lebah biasanya itu nggak ngurus lebahnya ya. Kita jadi ngurusnya tanaman, vegetasinya, bunga-bunga kan kayak gitu. Kita ngurusnya itu. Lo mengurus bunga gitu ya. Jadi taman-taman itu yang diurus. Tanam. Kalau lebah sih dia nyari makan sendiri. Oh justru kita tuh ngurus tanamannya. Ya. Biar lebah bisa cari makan. Kayak gitu. Lebahnya mah apa yang mau diurus ya? Ngapain gitu ya? Kita ngurus lebah juga. Iya. Lebah bisa ngurus diri berarti sendiri kan. Berarti pagi-pagi nyiram tanaman. Ya. Kasih pupuk. Buang-buang rumput-rumput liar. Oke, jam 2 nanti sampai sesepinya. Ya. Terus kalau gue lihat ya di
di sana itu dekat masjid, Tang. Depan masjid, bukan Depan- dekat lagi. Depan masjid. Depan masjid. Persis Nah. depan masjid. Gimana lu ngakalinya kalau berisik gitu? Itu kan ya itu nggak bisa dihindarin ya. Iya. Mau kedai kopi tenang apapun tetap pasti berisik, coy. Gitu. Itu gimana tuh? Apa dekat tempat ibadah? Apalagi nanti ini kita tuh harus berpikir gimana kalau Heeh. kalau kita pikir yang buruk-buruk nanti harus ada solusinya gitu, Tang. Gimana kalau nongkrong di situ, nongkrong di dinya mah teu bisa gandeng gitu. Oh, Coba nuker sholat gitu, nggak apa ya, nggak bebas gitu ya. ya. Gimana itu? Enggak sih, gua Lu udah nanya-nanya juga sama orang kampung situnya gitu ya. Untuk masalah masjid gitu ya. Waktu sholat, ya itu nggak apa-apa katanya. Yang penting AA-nya aja waktunya masjid. Aktivitas masjid, AA-nya harus hadir gitu. Nah, iya, ya. Menurut gua ya, lu harus dekat sama apa? Masjid. Ya. Lu rangkul DKM, lu rangkul remaja-remaja masjid. Enggak harus ayo mabar. Kan kalau di sini mah ya main game. Nah, di sana lu enggak usah wah, enggak keren nih. Di sini anak-anak pengajian kedai gua gitu. Enggak, coy. Ya enggak, gua Enggak. bukan kayak Nih gitu. ya, kebetulan aja di sini yang menguasai anak-anak yang suka main game. Gitu, silakan aja. Siapapun yang mau menguasai di sini yang penting jajan gitu ya. Kita dapat duit gitu. Mau di sini ustad sering di sini ustad. Nah, terus kalau bapak-bapak di sini sering, supporter sering nonton bola, nonton bareng gitu ya. Silakan aja gitu, Tang. Jangan sampai lu mengkotak-kotakan gitu ya. Nah, terus lu ciptakan suasana yang nyaman gitu. Masuk. Kenapa gua bikin kedai enggak sebagus yang di kota gitu, yang di Instagramable gitu ya, yang bagus buat foto, buat update status gitu ya. Karena ini tuh di sini tuh kan perumahan yang orangnya tuh dari rumah pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang dari manapun dengan baju santai, dia kesini nggak usah minder gitu. Ya tuh emput. Kalau emput Nyantai. pakaian kayak gini tapi ke kedai di Kerawang pasti dia juga akan berpakaian rapih gitu Ya, kan. bener. Ya nggak, Put? Di sini kalau kita lihat emput pakai kolor, Biasa pakai kaos. pakai biasa, kaos lekbong. gitu. Kadang baju ada yang masih baju PT, ada yang masih baju kampus gitu ya. Kesini aja gitu, nggak usah berpakaian rapi gitu ya. Nah, itu yang malah bikin ribet gitu menurut gua. Si tempatnya juga menyesuaikan jadinya tuh. Merakyat gitu jadinya. Kalau masih ada yang wah, gua mau nongkrong di tempat si Gigin, minder katanya. Anak muda doang gitu kan. Anak muda doang. Jangan gitu mikirnya sebenarnya. Tempat anak muda gitu. Nah, itu masih ada yang kayak gitu. Padahal di sini mah santai aja gitu ya. Nah, kita harus menyesuaikan gitu ya. Kalau tempat kita ada di ruko perkantoran, ya orang-orang yang kesana orang-orang bisnis, mungkin tempatnya juga eksklusif. Tapi di sini kan tempat yang mereka sudah pulang gitu.
Gua pun mungkin kalau ke kedai ke Kerawang, di Bandung, di Jakarta gitu ya, yang pusat-pusat kota gitu ya, pusat-pusat perkopian, ya gua akan menyesuaikan pakaian gitu ya. Pasti. Nggak Pasti akan begitu. nih tutut bolong ini. Bolong ini tadi. Kaki masuk ke sini robek. Ini nggak bakal dipakai nih baju-baju kayak gini, celana-celana begini gitu ya. Nih. Sendal, nggak bakal pakai sendal begini, gitu. Pasti pakai sepatu. Nah, orang pasti ribet datang ke sini, gitu ya. Malah menurunkan pengunjung, gitu. Apa, mending nongkrong di gang aja, gitu ya. Pakai kolor bisa, gitu. Jam 10 tapi udah pulang karena Gak enak sama tetangga. nggak enak sama tetangga, gitu. Nah, kita harus menyesuaikan di mana tempat kita berada gitu. Ya. Jangan orang suruh menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan ke orang asli sana. Betul. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus ya karena dulu emang maunya bikin kedai kopi yang emang orang mau ngopi ke sini. Santai. Ya, santai. Enjoy. Jadinya kayak gini aja gitu. Meja, kursi, selesai. Gitu. Itu Tang. Nah terus nih tempat lu kira-kira nampung berapa orang di sono? Tempat gua kira-kira itu bisa nampung 8 orang. Di indoor? Di indoor. Outdoornya? Outdoornya itu bisa nampung 10 orang. 10 orang ya. Nah, di kedai ini paling di depan itu 4 meter. Ke sini 8 meter ya. 4 kali 8 lah. Ini kecil Tang. Ya. Jarak antar meja itu paling 1 meter, 1,5 meter. Ya. Kita ngobrol sebelah meja kita ngedenger kan. Jadi nggak ada privacy. Iya nggak? Nah itu juga kekurangan Tang. Jadi kalau ada udah satu gerombolan yang lain sulit masuk, gitu. Kecuali ini di sini, kita di sini, gerombolan yang kedua di dekat rolling door gitu, rolling door gitu. Tapi kalau rolling doornya udah ada yang nongkrong juga, nah dia nggak akan kesini Tang. Karena menurut dia ini udah nggak ada tempat, padahal masih ada meja-meja lain, gitu ya. Nah itu kurangnya di kita. Mungkin kalau di Bandung atau di Sumatera atau di Palangkaraya ya Kalimantan, gua di sini ngopi sendiri, lu datang kagak kenal duduk satu meja, kita bisa ngobrol bareng, gitu. Ngobrol apa aja, padahal kita nggak kenal. Kalau di sini nggak bisa Tang, gitu. Nah itu kelemahannya. Nah terus ya yang kedua, jadinya kalau ada anak-anak yang mau nongkrong di kedai yang bagus, mereka nggak bakal pilih gua, gitu ya. Tapi biasanya itu orang-orang ribet gitu kan. Orang-orang ribet, nah mereka nggak akan pilih gua, nggak akan kesini. Terus ya nggak cocok untuk cewek-cewek gitu, karena udah banyak laki-laki yang di sini yang nongkrong. Mayoritas semua yang nongkrong ya laki-laki. Laki-laki. Jadi lama-lama populasi di kedai itu terbentuk orang-orangnya, gitu, satu frekuensi semuanya gitu ya. Orang kebetulan di sini orang di sini nonton bola, nonton film, main game, udah. Selain itu gak masuk, karena ini kedai udah kayak udah tongkrongan satu komunitas gitu. Nah kayak gitu Tang. Kelemahan kedai kecil, kecuali kita punya tempat yang gede, lega gitu ya. Nah itu udah, lu harus bisa bikin ekosistem kedai lu sendiri, orang-orangnya, lu cocok-cocokin aja lah semuanya gitu ya, gitu. Nah terus lu juga ya harus melihat gak semua orang
di kedai kopi datang sendiri ya semuanya harus kita layani dengan ramah, tapi ada yang pengalaman gua, ada orang yang emang dia butuh temen ngobrol, ada yang butuh kopinya aja, ada yang dia maunya sendiri, makanya dia kesini. Dia mau menyendiri. Nah gitu Tang, lu jangan sampai semua orang lu diemin gitu. Asal taro udah lu duduk aja di meja lu lagi gitu. Lu harus cari tahu ini orang maunya ngobrol atau ngobrol pas nyeduh aja atau ngobrol ditemenin full gitu ya. Kadang kan gue juga ada orang yang emang ngobrol 1-2 selesai. Gua taro dia main HP sendiri gitu, main game sendiri. Udah, kalau kita ajak ngobrol, kita berusaha nemenin dia, malah dianya malas. Tapi kalau emang dia tujuannya di sini nyari temen, ya kita temenin Tang. Gitu, kita temenin. Nah, gitu lo harus tahu gitu sifat-sifat orang di sana seperti apa gitu. Berarti kita harus lihat sikon juga gitu kan. Ya. Karena di sini teman-teman dari kecil, jadi kan untungnya gue udah tahu gitu sifat-sifat mereka seperti apa gitu. Ada anak yang diledek malah kesenangan, ada. Ada anak diledek malah kayak anjir gue diledek agigin gitu. Ada gitu ya. Ada anak yang harus dipukulin, ada. Gitu, jadi beda-beda. Nah terus untuk rasa Tang, jangan main-main Tang. Paling utama. Ya itu paling utama, walaupun kita ramah bagaimanapun, tapi kan yang mereka lihat tadinya, wah ini kedai kopi, kita bisa cobain nih kopinya, kita bisa nongkrong di sana gitu. Yang pertama kopinya gitu. Kopinya beli di gua kan? Ya. Supplier utama Gigit. Oke, selamat dulu. Put, supplier utama gua. Ada saksi emput ya. Yap. Ya, kemarin sih udah test drive buat ngetes alat-alat barunya Tatang ya. Itu udah disuplai pokoknya dengan harga sahabat. Harga yang cukup sahabat. Ya itulah keuntungannya. Iya Tang. Nah terus ya di sono lu harus dekat. Tapi menurut gue ini nggak terlalu berpengaruh ya. Apa itu? Dekat sama komunitas kopi juga. Oh ya, komunitas kopi yang di sana. Ya komunitas kopi Majalengka. Kenapa gue bilang nggak berpengaruh? Karena gue sendiri pun merasakan itu tidak terlalu berpengaruh. Gitu. Biasanya ya komunitas hanya berpengaruh untuk pendiri-pendirinya saja. Gitu ya. Nah tapi mereka ada efeknya untuk kita, ada gitu. Apapun yang berefek untuk kita, sekecil apapun itu kita lakukan gitu ya. Kalau gue udah nggak di komunitas, mending gue menjaga komunitas gue aja. Nih ya, Lord Rider. Kita walaupun nggak punya motor bagus, yang penting seneng motoran aja lah, setahun sekali mah gitu. Jalan-jalan aja lah, healing ya, nyari-nyari tempat enak buat makan Indomie sama telur yang dingin di cuaca dingin gitu ya. Nah itu mau lu bikin tim esport lu sendiri atau bikin tim karena dekat masjid, tim hadroh trik B atau qasidah trik B, itu apa aja Tang lu pelihara gitu ya. Karena gua lihat kedai-kedai yang langgeng itu kedai yang bisa memelihara
ekosistem di dalamnya gitu, orang-orang di dalamnya gitu ya. Mereka royal ke kita. Nah, terus alat itu mah tadi sharing aja. Ya. Mau lu lakuin boleh. Itu apa ya? Jadi masukan buat gua gitu. Oke ya, mau lu turutin boleh, enggak pun enggak apa-apa ya. Terima kasih Ini mah masukannya. pengalaman aja. Nah, terus alat-alat, ada alat apa aja nih? Alat-alat ya. Manual brew ada apa aja manual brew? Manual brew itu udah ada drip Vietnam, ada drip V60 juga, 60 sama server-servernya semuanya ada. Vietnam ada berapa biji? Vietnam itu gue sedia 4 biji. Oke. awal sekarang. Karena Vietnam itu lama, Tang. Tuh. Dia, ya. Lama. Apalagi di gua kan cuma ada 2, tapi jarang sih yang beli Vietnam. Terus V60 ada? V60 ada 4 juga. 4 juga. Oke. Timbangannya ada berapa? Timbangannya ada 1. Nah. Ini. Ya lu V60 4 timbangan 1, ya kepakainya 1. Ya mungkin kedepannya ya, gua bakal enggak, kecuali lu nuangnya enggak ditimbang. Si server biasanya kan ada 100 mili, 150 mili. Ya. Nah, itu juga boleh gitu. Langsung bikin timbang 1 masukin V60. Timbang 2 masukin V60, timbang 3 masukin V60. Udah. Pas nuangnya sampai ke batas server itu aja ya, gitu. Dikira-kira kayak gitu. Nggak usah presisi banget lah. Siapa yang tahu sih. Terus untuk espresso pakai apa? Espresso gua ada mesin ya masih mesin rumahan, kelas rumahan. Kelas rumahan ya. Mesin harga auto. 2 jutaan. Harga 2 jutaan. 2 jutaan. Semi otomatis. Oke, tahulah. Kalau teman-teman kopi, mesin rumahan harga 2 jutaan, biasa di kedai kopi apaan ya, itu pokoknya. Kasih tahu. Oke, itu juga bisa. Nah, terus kan kemarin lu bilang lu steam susu enggak apa? Enggak ngangkat. Enggak ngangkat, enggak jadi. Enggak jadi Karena foamnya. Kenapa? Ya. Karena kenapa? Milk jug gua salah beli. Maksudnya kegedean gitu milk jugnya. Jadi si mesin kopi yang punya gua itu enggak ngangkat sama sekali. Nah, buat milk jug yang terlalu gede. Itu kan ya harga 2 jutaan ya. Bisa frotting susu? Bisa. Nah, tapi lu jangan terlalu berharap itu bisa frotting sama kayak harga-harga mesin kopi yang komersial. Nah, 8 juta, 10 juta ke atas lah ya. Nah, jangan Tang ya. Walaupun itu ada steamnya, kalau bisa udahlah jangan dipakai. Kenapa? Karena itu pemanasnya itu kayak ambil Tang, sudah Tang. Nih. Ini misalkan pipa. Ya, pemanasnya. Ya, pipa steam. Bukan pipa steam. Pipa untuk mengalirkan air dari mana? Iya. Dari tank, dari tempat air itu berasal. Ya. Nah, ini cuma pipa aja, Tang. Pipa yang ada apanya? Ada pemanasnya. Pemanasnya berbentuk blok. Ya. Begini. Nah, kenapa pas dari si mesin dinyalain. Nah, terus sampai siap untuk ini ya, siap untuk berjalan gitu, ngebrew, siap untuk bikin kopi. Itu cuma 45 detikan ya kan? Kurang dari semenit ya? Ya, kurang dari semenit. Nah, karena ini emang pipanya kecil, terus dia ada blok di sini. Blok gitu kayak dadu. Jadi masuk si pipa
masuk blok. Oh berarti Air lewat. Heeh. Air lewat sini otomatis langsung panas. Ya. Gitu, langsung panas. Itu cepat. Tapi kalau untuk steam itu dia untuk menghasilkan uap panasnya harus lebih dari 92, 93 kan kalau bikin espresso 92, 93, paling panas juga 96. Itu harus 115, 120-an gitu. Jadi akan cepat rusak, Bang. Kasihan mesinnya. Kasihan mesinnya. Gitu. Kalau mau bikin cappuccino ya udah pakai French press aja, kalau enggak lu beli red steamer kayak itu juga gua udah ada. Nah, ya udah pakai French press aja gitu. Jangan ya sekali-sekali boleh untuk belajar steam susu gitu ya. Tapi kalau ada pesanan 3, 4 jangan jadi pakai French press aja. Kasihan mesinnya. Iya, sayang uang. Pakai French press aja. Nah, itu thermoblock namanya kalau Nah, itulah yang dinamakan jadi termoblock. Dia gitu ya, berarti pipa di termoblock, di tengah-tengahnya si termoblock itu pipa ya. air. Pipa air, udah gitu aja pemanasnya. Bukan tangki berisi air panas, bukan. Ya, nah terus ya kalau misalkan ada 5, 6 yang beli gitu ya, 5, 6 langsung bikin. Ada selang berapa menit langsung 5, 6, stop dulu. Ya. Sabar dulu gitu ya lu. Lu ajakin ngobrol dulu apanya dulu ya. Jangan langsung aja dulu. Jangan langsung lu ajar itu dihantam nanti cepet rusak gitu ya. Nah ya. Itu masukan aja. Mau diturutin boleh, enggak pun enggak apa-apa. Rencana openingnya kapan? Ini kan belum opening nih. Openingnya nanti niat gua ke sana tanggal 27 ini. 27 hari apa itu? Hari apa? Sekarang hari apa? Sekarang Senin. Tanggal 24 ya kan? 24 tambah 3. Berarti hari Selasa, Rabu, Jumat. Kamis. Kamis sana. Terus? Itu gua mau masang wifi dulu. Wifi. Terus? Wifi belum ada di sana. Baru habis itu gua mau ngambil bibit lebah juga sana sekalian. Bibit lebah masih siap-siap. Itu belum opening bukan? Belum. Itu belum. Itu masih diurus lebah yang bibit lebah yang gua sekarang itu masih diurus sama yang punyanya. Terus? Nanti besok tanggal 27 itu bakal gua ambil ke rumah. Gitu. Untuk opening sih ya sekitar tanggal 30-an, 31 lah. Akhir bulan Atau awal bulan depan gitu. Oke. Akhir atau awal bulan guys. Nanti insya Allah kita main sama teman-teman ya. Entah motoran, entah pakai mobil. Yang penting di sana ngeliwat aja. Oke, Tang? Yap. Nah, yang penting ngeliwat. Catat nih anak-anak. Ngeliwat di Majalengka. Di rumah engkongnya Tangguh. Di rumah engkong. Kalian healing, ini masih suasana lebaran, liburan. Kasihan banget anak-anak. Udah kagak pulang kampung, kagak liburan. Jenuh ya kan? Jenuh. Segitu aja lah ngobrol hari ini, ngalor ngidul tentang Trick B Coffee ya. Mudah-mudahan kedainya Tatang itu lancar. Amin. Pelanggannya banyak. Amin. Ya. Tidak ada kendala apapun dalam berjalannya kedai, walaupun kendala pasti ada aja, tapi moga-moga selalu ada solusinya gitu ya. Amin. Sukses terus Tang, oke. Siap, di terima kasih. Majalengka. Mudah-mudahan
Ya kita terus tujuannya mengenalkan kopi aja dulu lah. Ke masyarakat-masyarakat di sana. Masyarakat mengenalkan kopi daerah Indonesia, dah itu aja. Urusan ada untung atau kagak itu bonus. Bonus. Oke, Tang. Siap. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.